wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinil kulli walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa tabi'in Allahumma ma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini di Jumat, di Jumat intensif kita akan membahas tentang produk digital ya. Terus bagaimana nantinya kita, apa namanya, eee, memaksimalkan ya, penjualan itu. Nah, tentunya kita menggunakan ini ya, bagaimana Dripform menghandle penjualan, produk-produk, digital kita. Oke, nah, kenapa sih, kok kita juga melirik ya, produk digital untuk kita jadiin, apa namanya, barang ya, yang kemudian, bisa menghasilkan cuan gitu ya. Karena memang saat ini trennya, produk digital itu sudah audiens di Indonesia itu sudah, teredukasi ya, sudah lumayan siap lah seperti itu yang malah memang belum peak-nya, tapi ini memang kita lagi naik-naiknya bagaimana orang-orang tuh udah biasa jualan produk-produk digital di lokal. Walaupun tetap, apa namanya, walaupun orang-orang pemain-pemain Indonesia itu juga banyak yang jualan di, luar. Karena memang pertama kemudian kalau kita bandingkan ya kesiapan marketnya di Indonesia mungkin dibanding 5, 10 tahun yang lalu emang jauh sekali, ya. Misalnya 10 tahun yang lalu, di awal-awal saya belajar digital marketing itu mainnya kan juga di digital ya, di Gvizo ya sebagai afiliasi atau produk digital kreator dan sebagainya itu, saat itu memang pasarnya itu cuma pasar di luar ya, US dan lain sebagainya. Di Indonesia jualan-jualan digital belum dikenal kan seperti itu loh, artinya belum dikenal, marketnya belum ada, belum terbentuk marketnya itu. Bahkan kemudian, jual produk fisik aja orang-orang itu masih belum terbiasa dan mungkin belum percaya ya, ada orang yang kemudian jualan, kemudian ini ini bener nggak ya, kayak gitu ya. Mungkin zaman-zamannya awal-awal dulu mungkin yang, apa namanya, aktivis di FJB ya, forum jual belinya Kaskus misalnya, kemudian, menaikkan trust-nya itu dengan, apa namanya, orang ketiga misalnya rekber ya sebagainya. Namun memang kemudian dunia berkembang pesat ya, penjualan, produk itu kemudian bisa dilakukan jual belinya itu melalui online dengan fitur-fitur yang semakin canggih. Dulunya rekber sekarang, diganti dengan rekeningnya, marketplace ya misalkan dan sebagainya, kemudian Eee, mulai bermunculan, ya sehingga orang-orang itu sudah terbiasa dengan beli sesuatu produk, beli barang di, online. Nah, kemudian tantangan baru yang kemudian di dunia digital itu memang, eee, baru-baru ini market orang ya, menjual ya, kemudian membeli, eee, oh ya, tak record dulu ya, kayaknya. Oh, udah direkod sama Abu Aska ya? Tak record ininya, apa namanya, eee, sebentar, oke. Nah, Recording in progress. produk-produk digital sudah banyak diperjualbelikan ya di, market lokal ini, kemudahannya dan lain sebagainya karena juga orang tuh sudah mulai apalagi ketika, Covid yang kemarin ya, itu akselerasi, terhadap apa namanya, market produk digital itu sangat banyak sekali ya pertambahannya, captive-nya. Nah, maka teman-teman semuanya bahwa,
momen ini ya, momen market yang luar biasa di Indonesia ini jangan sampai kemudian kita membiarkannya, gitu kan. Kita juga harus mungkin teman-teman, yang punya kemampuan untuk menjadi digital creator itu juga membuat produk-produk yang bisa nantinya itu dijual ya di, apa namanya, market Indonesia. Nah, apa aja sih ya, eee, produk digital itu yang kemudian bisa kita jual? Ya mungkin ini contohnya ya. Kursus online ya, stok foto, printable ya, atau kemudian template, e-book, podcast ya, konten yang berlangganan dan sebagainya, sound effect, musik dan sebagainya, webinar ya, yang semuanya itu di era Covid kemarin itu mungkin orang itu sudah terbiasa kemudian, belajar secara online itu. Ataupun beli produk secara online, ataupun beli, apa, konten-konten yang kemudian konten-konten berlangganan yang, premium dan selanjutnya. Oleh karena itu, kesempatan ini sangat terbuka ya bagi teman-teman semuanya ya yang kemudian mempunyai potensi untuk membuat produk-produk yang seperti di, slide itu ya, macam-macamnya. Nah, kenapa kita harus memaksimalkan itu? Karena memang potensinya sangat besar. Ya, biaya produksinya sangat rendah, sementara kemudian profitnya itu lebih tinggi ya, karena marginnya itu, based on apa namanya, produk digital itu sekali sekali produksi bisa dijual berkali-kali tanpa expired, tanpa repot packing, tanpa repot pengiriman, tanpa macam-macam ya. Dan ini, eee, penjualan produk digital saya, digital only. Ya ada produk saya, juga bikin produk digital yang kemudian, eee, nggak sampai ya 2 tahun itu, bisa mencapai, omset 2,3 miliar. Artinya bahwa sambutan market itu ya saya mulanya market kita udah siap gitu, menerima produk-produk yang kita buat itu, asalkan menarik, bermanfaat, kemudian dibutuhkan. Itu pasti kemudian orang itu tidak, apa namanya, mikir-mikir untuk, membeli produk kita. Apalagi kemudian dengan sistem yang mungkin lebih, apa, ini banget gitu, mudah, simple, dan sebagainya. Nah, karena itu, teman-teman semuanya, jadi jangkauan pasar yang luas ini karena kita juga bisa segmennya itu macam-macam ya, kalau kita itu membuat produk ada yang segmennya untuk remaja, segmennya macam-macam, sangat luas sekali ya. Kemudian tidak perlu biaya pengiriman, tidak perlu banyak tim, artinya ya tim tim produksi, kemudian sudah ya. Kemudian kalau mau jualan ya, eee, nggak perlu banyak CS, bikin aja otomatis semuanya dan sebagainya, karena memang mereka itu orang yang beli produk digital itu pasti sudah terbiasa dengan dunia payment gateway, ya, transfer dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian, potensi dan, market yang semakin cuan ini, kita langsung praktek aja bagaimana, kalau dalam produk digital itu journey-nya itu seperti apa sih ya. Nah, kalau kita ngomongin, eee, orang itu membeli, ya ini, customer journey-nya ya, orang itu kemudian melihat tawaran kita, kemudian, apa, check out dan add payment info, ya setelah itu kemudian dia melakukan pembayaran, nah otomatis langsung kemudian mengakses produk yang kita jual itu. Jadi kita meng-skip proses men-skip proses, apa namanya, sending pengiriman dan lain sebagainya ya, sehingga, lebih simpel flow-nya itu. Orang itu melihat produk kita, tertarik, check out, melakukan pembayaran, transfer, kemudian setelah transfer otomatis mereka dapat mengakses, produk yang kita tawarkan, yang kita jual, ya produk digital yang kita jual. Nah, dari sini maka, eee, dari flow ini kita kemudian, apa namanya, memindahkan bagaimana, flow-nya di drip form.
Seperti itu ya. Nah, kita akan eh, apa namanya praktik untuk ini ya di Triform. Oke, silakan teman-teman kalau mau ada pertanyaan dulu sebelum kita praktek di Triformnya produk digital ini agak flow-nya seperti itu menyesuaikan ya beda dengan produk fisik yang kemarin ya. Ada hack-hack yang mungkin kita lebih ini. Oke. Oke. em, produk digital kena pajak nggak? Nah, ini yang kemudian kita juga harus mempelajari ya. Sekarang terus terang bahwa pasti ada pajak ya penjualan seperti itu. Namun saya belum begitu dalam ya mempelajari tentang pajak di produk digital. Saya nggak bisa menjawab kalau itu kena pajak. Pasti ya kena, enggak? Tapi itu apa namanya persentasenya berapa dan sebagainya itu mungkin saya teman-teman nanti yang bisa ngejawab silahkan dijawab ya. Tapi saya memang belum konsen ke situ. Ya, oke. Langsung saja kita share. Nah, iya. Oke, sebentar. Oke, ya. Oke, langsung saja seperti biasa kita ini ya, bagaimana membuat apa namanya form order di produk digital. Oke, langsung saja tambah form di menu admin form ya di dashboardnya form kemudian kita tambahin. Nah, di sini di drip form sudah ada template-template yang mungkin bisa kita gunakan ya. Ada blank canvas dan sebagainya. Kita langsung ke produk digital saja biar nantinya itu kita tinggal ini. Mau jualan apa? Misalnya course gitu ya. Ya, e-course ya. Oke. Nah, ini template-nya seperti ini ya. Eh, Ingat bahwa kita yang pertama ini berarti kita bisa kalau nggak diperlukan ya dihapus. Oke, oke. Dan jangan lupa ya, kita juga harus memasukkan produk kita dulu sebelum kita buat formnya. Nah, cara menambahkan produk digital kita yaitu di menu form, kemudian produk, ya, tambah produk. Nah, di sini eh, misalnya course apa ya? F1 misalnya. eh, ada ininya ya. Course apa ya? eh, Apa namanya? Ini. Terus kemudian tipe produknya ini ya digital ya. Kemudian tidak ada varian, oke, simpan. Ya, bisa nanti ini ditambahin misalnya. Oke, misalnya kayak gini. Simpan. Oke, udah tersimpan produk kita, terus kita kembali ke eh, form yang kita tadi ini ya. Keuntung saya kayak gitu aja ya. Nanti teman-teman semuanya bisa dicek bagaimana membuat landing page secara baik itu di rekaman apa namanya sebelumnya ya, strukturnya apa aja, ya, heading dan lain sebagainya. Nah, tinggal kemudian kita menambahin eh, elemen formnya, ya, nama, nomor WA, email, kemudian produknya ditambahkan.
Nah, kemudian nambahin produk yang sudah kita ini tadi, ya. E-course-nya misalnya seperti itu, ya. Nanti kita simpan, ya. Kemudian kita sudah memilih itu, ya. Kemudian di respon page, ya, jangan lupa kamu memasukkan metode pembayaran. Ya, metode pembayarannya pakai apa? Ya, di sini dimasukkan, bisa memasukkan metode pembayaran yang lain itu di sini. Ya, kalau kita mau setting, ya, maaf, bukan di sini ya, di settingnya di sini, setting ini. Di sini kemudian ada ya untuk mengatur pembayaran. Nah, di drip form ini mendukung pembayaran payment gateway, ya, BCA. Kalau secara otomatis bisa dicek itu beberapa bank, ya, BCA, Mandiri sama BSI. Kalau mau payment gateway juga langsung di situ ada pendaftaran bagaimana mendaftar di iPayMu sehingga kita bisa menggunakan fasilitas pembayaran QRIS-nya, ya. Kemudian kalau teman-teman semuanya sudah punya akun Mota, ya silahkan masukkan link callback-nya Muta dan secret token-nya di situ. Nah, untuk bikin bank bisa langsung di sini, ya, kayak gini nama banknya, ya. Kemudian eh, atau IP-mu atau e-bank dan sebagainya. Silahkan seperti itu. Nanti bisa kasih panduan pembayarannya, ya. Kalau misalnya IP-mu-nya, kemudian QRIS, ya, nantinya bisa nah, submit kayak gitu. Nanti IP-mu QRIS, nanti bisa kita masukkan, ya, kalau kita aktifkan seperti ini. Oke, kemudian kita balik ke sini ya, ke form yang telah dibuat tadi, course, ya, di respon page, ya, kita ada tambahan ini, kemudian metode pembayarannya kita tambahkan. QRIS, kalau apa namanya, rekomendasi saya sih pilih kemudian bank yang bisa otomatis, ya, artinya kita bisa otomatis. Jadi nggak usah semuanya itu kita autopilot semuanya lah, ya, nggak usah ngecek transferan dan sebagainya itu. Nah, teman-teman yang kalau belum punya Muta, ya, belum punya apa namanya payment gateway dan lain sebagainya, bisa juga memanfaatkan apa namanya mutasi otomatis yang ada di drip sender, di drip form maksud saya. Ya, di sini ada mutasi bank. Nanti kita prinsipnya seperti Muta, yaitu secara berkala kemudian melakukan pengecekan transferan yang pakai kode unik itu, kemudian ataupun yang jumlah yang pembayaran yang sama. Terus kemudian secara otomatis nantinya akan mutasinya diverifikasi. Ya, bisa tambah bank di sini. Sementara ini masih 3 bank ini yang kita ini ya support, BCA, BSI sama BNI. Ya, nanti teman-teman semuanya bisa langsung aja nomor rekening, nah, dan sebagainya, login di sini, ya, username sama password, e-bankingnya, ya, BSI yang e-banking, ya. Kemudian nanti dicek dipilih interval pengecekan itu selama 5 menit, 10 menit atau 15 menit, kayak gitu. Nanti memang ada billingnya khusus untuk biayanya, yang udah pasti adalah biaya pengecekan di drip form itu lebih murah daripada di Muta. Ya, per 5 menitnya itu berapa itu nantinya detailnya menyusul, ya, berapa biayanya. Tapi saat ini bisa dipakai teman-teman semuanya. Jadi nantinya teman-teman bisa login apa namanya banknya masing-masing ini sehingga kita nantinya itu bisa memasukkan yang bank tadi itu, ya, nanti otomatis dicek
melalui sistemnya drip form. Jadi kalau ada orang yang transfer nggak perlu dicek manual apa namanya transferannya, ya drip form itu sudah langsung mengetahui bahwa transaksi ini sudah dibayar atau belum. Oke, dari situ ya. Kemudian di respon page ya tadi setelah apa namanya ada metode pembayaran ini ya. Kemudian ini adalah akses yang bisa kita apa namanya pakai untuk membuat halaman akses dari produk yang telah dibeli gitu. Jadi misalnya teman-teman semuanya memasang produk apa namanya produk digitalnya bisa langsung di halaman ini ya. Misalnya apa namanya produk kita ada di misalnya tadi e-course kan ya contohnya, jadi memang e-course jadi kita pasang di YouTube di sini aja ya. Kemudian maaf apa namanya ininya sebentar tadi eh tinggal pasang link YouTube-nya. Saya lupa link YouTube-nya di mana. Pasang dulu. Ya, teman-teman misalnya bikin e-course ya, beberapa seri video gitu ya. Kursus apa? Kursus baca Al-Qur'an, kursus bisnis, kursus apapun ya. Nanti ini berlakunya sama dengan apa namanya produk-produk yang lain bisa disamain nanti dengan produk yang lain. Tinggal nanti kalau ini adalah video yang diakses yang dijual ya nantinya itu bisa yang lain misalnya foto ataupun e-book dan sebagainya. Oke, sebentar. Hmm, siap. Videonya udah siapin deh. Ya, oke. Pasang video yang mau dijual. Itu ingat bahwa kita uploadnya nanti misalnya kita mau sebagai video host itu YouTube ya pakai YouTube kemudian ingat di unlist ya. Bentar. Ya, saya upload contohnya ya atau ini aja apa namanya eh, eh, beberapa video yang ini dijual misalnya ya. Ya, misalnya kita menjual e-course ya dengan ini ya. Share screen dulu. Nah, ini tinggal misalnya ini unlist nantinya dibuat unlist, kemudian kita tinggal masukkan ID videonya ini. ID-nya video, kemudian dimasukkan di mana ya? Tadi ya, di sini ya, pengaturan video. Ya, di pengaturan video ini nanti kita akan tampil ya YouTube ID-nya.
ya. Kemudian di YouTube-nya disembunyikan, ya. Nah, ini yang paling penting adalah setting di sini. Jadi video ini nanti akan tampil, ya, tampil setelah kemudian orang-orang itu yang sudah purchase aja. Nah, jadi orang yang sudah membayar itu baru dia dapat aksesnya, kayak gitu ya. Nah, kalau sudah nanti kayak gini, kita bisa bikin gimmicknya, misalnya bikin landing page-nya ini secara khusus, ya, untuk kita bagusin gitu ya. Nanti tambah apa teks misalnya, judulnya materi pertama misalnya. Ya. Nah, oke, materi pertama, kemudian kita juga materi kedua, ya, dan lain sebagainya. Ya, artinya nantinya kita bisa menaruh video-video yang kita jual tadi itu, e-course tadi itu diatur di sini. Kayak gitu. Ya, materi pertama, ini materi kedua, dan sebagainya. Nah, nantinya orang itu ketika sudah melakukan posisinya itu sudah purchase, jadi orang itu sudah purchase, maka secara otomatis eh, apa namanya elemen ini akan hilang, ya, rincian transaksi, materi pembayaran, karena ini akan tampil itu ketika orang itu belum bayar. Kalau sudah posisi purchase, ya, yang di atas ini itu otomatis akan hilang. Jadi diganti apa? Diganti akses materi yang mau kita jual ini. Gitu. Nah, udah selesai nih kita secara eksklusif hanya orang-orang yang bayar saja yang bisa mengakses apa namanya produk-produk digital yang kita jual, materi satu, materi 2, materi 3. Nah, kalau misalnya e-book, teman-teman juga bisa memasukkan misalnya apa namanya link, ya, link bisa berupa button, ya, untuk klik di sini nanti kita orang itu ngunduh lewat mana ya kita upload di sebuah hosting file atau Google Drive atau macam-macam, ya. Namun nantinya apa namanya sebentar, kalau di sini ada apa namanya bisa kita kasih image, ya, akses produk di sini misalnya kayak gitu ya, akses produk misalnya, ya. Nanti ini akses produk ini, gambar akses produk ini akan tampil ketika nantinya itu apa namanya orang itu posisinya purchase. Nah, gitu. Ketika orang purchase nanti baru bisa melihat. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa mengatur akses orang-orang itu yang apa namanya telah membeli produk kita, ya, secara eksklusif. Ya, nanti nah ini nanti hanya orang-orang yang telah purchase saja yang apa yang bisa mengakses halaman kita. Nah, di situ teman-teman semuanya bisa memasukkan misalnya apa ini sebentar lagi launching plugin yang untuk LMS, ya, yang khusus ketika menjual e-course misalnya learning management sistemnya di Dripform nanti sudah kita apa rencanakan untuk itu, nanti ada menu khusus, ya, yang nanti bisa mengatur konten learning management itu, ada kuis, ada ini macam-macam. Tapi secara umum produk digital hacknya itu seperti itu. Jadi kita ngatur memanfaatkan respon page ini sebagai serve file access, ya, sebagai untuk mengakses teman-teman produknya teman-teman semuanya secara eksklusif. Oke. Oke. Nah, jangan lupa bahwa
bukan hanya sekedar itu, kemudian kita itu berhenti di setting ini, ya ingat bahwa powerful-nya, drip form ini sebenarnya adalah bagaimana dukungan untuk, eee, list building dan ininya, apa nama, CRM-nya. Jadi kita setting automation-nya ya, jangan lupa automation-nya, produk ini, ya. Jadi, apa namanya, yang bisa kita kasihan kemudian di posisi ketika orang itu, apa namanya, check out ya, check out produk ya, kita kasih ya, eee, "Halo, terima kasih ya, kemudian, eee, telah berminat produk." Bentuknya apa? Produk ya. Kemudian jika perkenalkan, jangan lupa ya, perkenalkan saya CS-nya siapa gitu ya. Kemudian eh, produk, kemudian jangan lupa untuk payment method. Hmm. Silahkan membayarkan segera eh, transfer sejumlah berapa ya total, kemudian menggunakan payment methodnya apa. Nah, payment method ini nantinya itu akan kalau di dalam drip form ini akan dikirim apa tata cara pembayaran ya. Jadi secara misalnya orang ketika membeli produk kita kemudian memilih melalui pembayaran melalui QRIS misalnya. Nah, maka nantinya itu ada pesan dari sistem ya itu kepada pembeli tadi itu ya tata cara pembayaran lewat QRIS atau tata cara pembayaran lewat apa nama bank. Nanti rekening Anda nanti di situ udah secara otomatis nanti kalau kita pakai tag payment method ini akan dikirimkan ke audiens atau ke WA-nya pembeli ya. Rekeningnya atas nama siapa dan siapa sesuai dengan data yang Anda berikan di payment di menu payment. Nah, kemudian jangan lupa, diaktifkan ya, CS-nya, mana yang, mau aktif ya di sini misalnya, atau mau ini bobotnya dilebihkan ya. Bobot ini penting juga ya, gitu. Kalau sudah jangan lupa di-save, nanti bikin apa namanya, pesan juga ke orang yang telah mentransfer. Kalau udah mentransfer jadi ada hexkey di sini ya, berarti ke statusnya purchase segera mungkin ya, ini purchase ya. Halo, terima kasih pembayaran sudah diterima. Nah, ini silahkan akses produk di link berikut. Ya, linknya kita kasih yaitu submission link. Ya, submission link ini akan menggenerate link secara khusus kepada orang-orang yang di halaman respon page dari view orang luar kayak gitu. Jadi mereka submission link ini adalah respon page, halaman respon page. Jadi kalau misalnya orang itu ngeklik submission link ini langsung ke respon page. Kalau dia udah bayar ya, berarti dia bisa mengakses konten eksklusif yang Anda jual. Kalau dia belum bayar, berarti yang tampil itu adalah tata cara pembayaran dan kemudian ya Anda bisa menyetingnya. Misalnya mau menyeting video preview nih, nanti isinya kayak gini loh. Ya biar segera mentransfer dia, misalnya seperti itu. Nah, ini kemudian
jangan lupa di setting itu tampil kepada orang yang belum membayar juga. Seperti jangan kemudian Anda mengasih sampel video, sampel produk, tapi produknya itu tampilannya itu kemudian tidak di-open kepada orang-orang yang belum bayar. Seperti itu. Oke, simpan. Jadi tadi ini adalah pesan pertama itu untuk memberikan notifikasi pembayaran, ya. Pesan kedua itu adalah memberikan notifikasi terima kasih telah melakukan pembayaran dan link aksesnya. Nah, kemudian kita juga mau buat nih reminder pembayaran. Jadi ketika orang itu sudah melakukan check out tapi belum bayar-bayar, ya maka kita harus ingatkan nih. Ya, kalau saya sih 5 jam. Setelah itu kemudian statusnya itu ketika dia check out atau payment info. Ya, ketika check out, halo Kak, jangan lupa masih ada ya produk dis promo, misalnya promonya hanya hari ini, segera transfer. Nah, jadi bisa di produk total transfernya, ya, kemudian produknya apa, bisa seperti itu. Saya tunggu ya, gitu. Kasih gambar juga nggak apa-apa. Ya, simpan pesan. Oke. Ya. Nah, reminder ini juga bisa untuk kita maksimalkan juga ketika pokoknya orang yang belum transfer pokoknya kirim terus. Kayak gitu. Ya. Kita buat sehari setelahnya. Jadi hari ini terhitung kalau seperti ini berarti 1 days after dia itu melakukan check out. Kalau misalnya dia itu check outnya itu jam 11 malam, maka pesan ini akan terkirim jam 11 malam di hari berikutnya. Karena hitungannya kan 1 hari setelahnya, 24 jam. Ya, silahkan kasih pesan pengingat ini ya. Pesan pengingat transfer. Oke, simpan. Ya, oke. Nah, setelah ini kemudian jangan lupa untuk memasukkan pembeli-pembeli yang telah melakukan telah membeli produk Anda itu ke list. Ya, silahkan buat list dulu, kemudian masukkan orang-orang yang pembeli produk ya apa itu ya, ke ini orang kondisinya purchase ya, orang yang telah purchase langsung kita kasih kolam. Nah, misalnya ini simpan ya. Jadi orang yang telah membeli produk ini, form ini, ya, yang ada produk ini itu akan otomatis nanti tersimpan di list eh, yang Anda buat tadi, kayak gitu. Nah, kenapa? Misalnya Anda mau buat ini konten Anda itu ekornya itu berseri, ya. Nanti kita udah nggak usah modal lagi, iklan dan sebagainya, langsung aja di upsell dari orang-orang yang telah membeli produk sebelumnya. Ya, dengan apa? Dengan fitur bisa drip campaign ataupun broadcast. Misalnya kalau drip campaign, ya berarti campaignnya ya drip campaign, drip message ya ke immerse tadi ya, create campaign ya. Kemudian setelah dia itu membeli, kita seri dia ya. Misalnya, oh dia kelihatannya sudah belajar produk kita, melihat produk kita itu selama seminggu udah dia pelajari nih. Nah, seperti itu kan ya. Berarti nanti kita kirim campaign berikutnya otomatis orang yang telah purchase ya selama send ini produk ini tawaran pertama ya awareness dulu sesi kedua e-course-nya. Saya kayak gitu. Ini dikirim setelah kira-kira orang itu sudah membaca atau praktek e-course e-course-nya tadi. Misalnya 7 hari seminggu ya. 7 hari setelah itu kemudian kita kasih pesan apa ya? Ya kayak gitu misalnya. Anda sudah mempelajari
dan praktik. F1 misalnya, siap-siap lanjutkan belajarnya ya. Nah, misalnya kayak gitu, tinggal nambahin apa gambar yang menarik dan sebagainya, kemudian disimpan. Ini di situ ke list itu tadi. Oke. Oke, jadi begitu orang itu entah kapan ya sampai ini secara otomatis semuanya. Jadi ketika orang itu membeli produk kita, e-course kita ini yang sesi pertama ini, pokoknya secara otomatis nanti dia setelah seminggu ada tawaran otomatis ya untuk melanjutkan ke berikutnya. Jadi jualan kita itu setup-nya sekali aja dan berjalan sedemikian rupa sesuai dengan cycle yang kita bikin itu nanti apa namanya seterusnya. Jadi orang yang telah membeli ini otomatis ditawari itu, ya. Nanti setelah membeli produk kedua ini, begitu juga setelah 5 hari ada produk e-book nih untuk memperkuat jualan kita sebelumnya. Jadi proses funneling itu benar-benar berjalan sesuai dengan otomatis dan sesuai dengan apa yang kita desainkan strateginya. Awal beli yang murah-murah, kemudian seminggu kemudian ditawari produk berikutnya. Seminggu kemudian ditawari produk bundling berikutnya. Namun ini berjalan sesuai dengan urutan otomatis dan berseri. Kayak gitu. Nah, itu di di reform insya Allah sudah bisa seperti itu. Jadi kita tinggal menyiapkan aja produknya kita di level pertama apa produknya untuk pancingan e-book dulu, setelah e-book kemudian e-course, setelah e-course kemudian bundling, setelah bundling itu kemudian workshop misalnya kita siapin ya. Itu kemudian kalau udah beli e-book kemudian 3 hari kemudian ditawari e-course. Setelah beli e-course seminggu kemudian ada penawaran khusus e-course bundling seperti itu. Jadi terus menerus kayak gitu nanti urutannya seperti itu produk Anda terjual. Nah, seperti itu. Nah, sudah berarti kita sudah punya produk yang sudah kita strategi funnelnya itu sudah jelas, sudah mengalir. Nah, tinggal nantinya itu kita dari sini kita bisa jualan. Ya, e-course. Beli sekarang. Nantinya data pembelian ya, data pembelian bisa kita lihat di ordernya sini nanti. Ya. Orang-orang telah mengorder produk digital kita. Oke, saya kira itu sudah memenuhi semuanya ya, simple sekali. Kita bisa jualan produk-produk digital kita kepada orang-orang yang memang sudah mungkin step pertama itu kan kita list building dulu ya. Setelah list building kemudian kita baru jualan. Setelah berjualan nanti kita masuk ke funnel berikutnya sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Untuk attachment PDF belum bisa. Insya Allah ini segera ya, kita kemarin sudah merencanakan kemarin di request untuk bisa upload file, tapi kita batasi limitasi maksimal 1 mega gambar dan sebagainya bisa ngupload. Kita kemarin misalnya butuh mengupload KTP misalnya kayak gitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan yang misal belum jelas, di mana yang belum jelas, ya. Oke, oke. Sistem apa namanya? eh Subscribe berarti ya, Mas ya. Sistem berlangganan. Nah, di sini kita ada form ya. Kemudian produknya itu adalah membership ya. Nanti kelas langganan misalnya.
Misalnya sebulan sekali itu, ya. Ya. Hari itu orangnya tipis. Iya. Masih mute, Mas. Ya, produknya kita bikin produk yang dengan apa namanya, ini langganan. Bisa. Nantinya, jadi ada kita setting ya pesannya itu otomatis. Kalau misalnya produk kita itu bisa bulanan misalnya Mas ya. Jadi SPP lah ya. Ya. Oh iya belum share screen. Oke. Nah, kita misalnya buat produk dulu nih ya, produk baru yang sistemnya itu langganan. Ya. Contohnya ini untuk apa? Misalnya kita punya produk yang subscribe-nya itu tahunan atau bulanan. Ya, kita buat bulanan misalnya. Nah, misalnya kita bikin kelas tahsin atau kelas SP yang punya SPP bulanan, langganannya tagihannya itu bulanan dan sebagainya. Berarti nantinya itu nantinya berarti kelas belajar bulanan ini nantinya misalnya nanti berarti setiap sebulan itu kita ada tagihan. Nah, apa yang kita lakukan nantinya setelah ini produk dengan model langganan ini ya adalah membuat produk secara otomatis ketika dia itu ya eh, 1 bulan misalnya itu otomatis aksesnya itu apa namanya habis ketika dia tidak perpanjangan maka dia nggak bisa mengakses lagi kayak gitu ya logikanya produk bulanan ini. Nah ini nantinya ketika kita bikin hal yang sama ya misalnya tadi formnya form e-course yang kita kelas langganan tadi itu ya tinggal kita itu saya contohin yang tadi aja course tadi tinggal kita itu mengatur respon page-nya itu ya misalnya mau langganannya itu apa kelas live misalnya live class oh nanti berarti yang menjadi akses itu kan berarti kita pasang akses apa namanya link Zoom ataupun konten-konten yang mau kita jual langganan itu. Live class berarti ya link Zoom, kalau produk e-book berarti ya e-book. Misalnya kita membuat apa namanya beberapa produk ya yang kita tata di situ yang bisa akses. Maka ketika dia itu apa namanya sudah habis langganannya, maka aksesnya sudah tertutup. Ya. Nah, bagaimana hacknya untuk apa namanya kirim tagihan otomatis? Yang pertama, berarti tagihan otomatis itu berarti kan di sini itu berarti ketika seseorang itu ya, misalnya subscribe N ya, berarti subscribe N itu apa? Langganan Anda itu habis. Nah, gitu Mas Farid. Jadi subscribe N itu nanti kita isi dengan apa namanya segera bayar biaya langganan ya kita kasih link link apa namanya form untuk perpanjangan ya di situ berarti kan link form ininya apa namanya form tadi itu submissionnya submission link ya seperti itu. Dia akses halaman pembayaran lagi kemudian udah ya, pesannya silakan dioprek sendiri ya. Segera 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 bayar biaya langganan karena akan habis.
Ya, seperti itu. Simpan. Dah, berarti kalau dia itu ini adalah notifikasi langganan Anda telah berakhir. Tapi sebenarnya kita itu kan bisa juga memberikan notifikasi sebelum habis. Ya, gitu itu kan ya. Berarti kalau dia itu logikanya berarti kalau langganan kita sebulan, ya, berarti misalnya seb- eh, setelah 25 hari dia itu purchase itu, ya, setelah dia itu purchase, kita kirim, ya, masa misalnya berlangganan kurang 5 hari lagi, ya, kayak gitu. Jadi hacknya di situ. Jadi diingatkan bahwa oh dia tahu bahwa ujuk-ujuk ndak kemudian unsur apa langganan Anda habis misalnya seperti itu. Tapi juga dikasih beritahuan bahwa 5 hari lagi eh, produk apa namanya subscriber atau membership Anda itu habis ya. Jadi nanti dia biar siap-siap untuk memperpanjang biaya langganannya. Ya, kayak gitu, Mas Farid. Jadi ada sistem langganan, ada notifikasinya jelas. Melalui mana? Melalui WhatsApp. Gitu. Mas Farid sudah ini ya, nyimak ya. Oke, siap. Siap, matur nuwun Ustaz Pembeli. Siap. Oke, ada yang lain pertanyaan? Pak Pael. Oh, Pak Rafael. Udah register Pak dari formnya? Mas, tanya Mas. Iya, Mas Wawan. Silakan Mas. Chain of Command, apa namanya? Jadi untuk mengakses materi yang kemudian setelah kita siapkan itu hanya perlu mengakses link ya, tidak perlu ada membership ya. Ya Yes. nggak perlu login ke akunnya kan gitu. Ya, Terus, kalau dia hah? itu sistemnya di form itu kan bisa diakses sini Mas. Ya lupa saya itu settingnya. Jadi ketika ini nanti tidak perlu agar kalau digital itu kan sekali langganan kan tidak harus order 3, 4, pasti cuma satu Hmm, kan. Nah, hmm, itu bisa settingnya itu ya di sini di setting sebentar saya belum share screen ya. Ya, jangan lupa formnya itu di setting ini session ya, session diaktifkan. Session itu diaktifkan itu agar apa? Ya, agar orang yang telah apa namanya pernah mengisi form, dia itu otomatis masuk ke respon page ke tadi Mas apa hmm. namanya halaman respon Halaman page tadi, halaman materi ke akses. situ ya, akses ya. Ya, halaman akses. Kayak gitu. Jadi bisa langsung situ sih, kayak gitu. Jadi nggak ke halaman form page ini. Nah, gimana kalau kita itu produknya banyak? Kayak gitu ya. Hmm, hmm. Tinggal ngatur aja. Satu halaman, kita buat halaman untuk mengumpulkan produk-produk kita. Misalnya ini kita mau bikin homepage-nya. Homepage-nya misalnya ini ya, Akademi Tripom misalnya. Yang punya, yang jualan apa namanya banyak ekor misalnya. Banyak produk-produk lah kayak gitu. Hmm. Tinggal nantinya bikin header, gimmick misalnya ya apalah ya misalnya ya gambar sae lah. Apa gambar sae? Nah, gitulah ya. Terus kemudian baru dikasih grid list. Ya, grid list ini didesain di Triform itu adalah untuk memajang, untuk sebagai etalase, kayak sistem front page-nya toko, ya. Itu kita mau pasang etalase kelas-kelas kita ataupun produk-produk kita. Nah, mana yang mau ditampilkan?
nanti bisa dipilih. Oh ini misalnya ini misalnya kayak gitu ya. Ya, ini misalnya. Udah. Kalau udah kita pilih mana yang kita tampilkan, kita save. Nah, kayak gitu. Jadi ketika dia itu mau ngakses, dia tinggal ngakses ke kita kasih link homepage-nya, ya. Jadi homepage-nya itu tinggal di ini Mas ya. Setting sebagai homepage, ini halaman display front page ini kita jadikan homepage, ya, yang nantinya itu dia bisa ngakses lewat situ. Nah, kayak gitu. Oh, aku dulu kalau ini kan bisa langsung homepage ya. Nah, academy.tim.id. Nah, jadi kalau dia tuh udah beli, aku udah beli yang ini nih, course ini, tinggal ngeklik aja dia. Nanti kalau dia tuh udah pernah beli, dia langsung redirect ke respon page ini. Gitu. Langsung redirect ke respon page. Misalnya gini nih, ya. Apa namanya? Ini. Tinggal klik aja dia. Sini paling. Tinggal ini. Nah, tinggal ke sini kalau dia udah pernah mengisi, cookiesnya kan tersimpan juga, ya. Dia langsung ke halaman akses. Kayak gitu. Itu adalah solusi ketika kita udah punya banyak produk, ya. Kemudian tinggal ngasih homepage-nya, Anda sudah membeli ini dan Anda belum membeli. Kalau dia belum membeli berarti ya harus ada purchase tadi itu. Gitu, Mas Kurniawan, ada feedback? Siap, siap, siap. Mantap. Itu berarti anu ya, eh, satu tadi kalau misalkan banyak produk itu berarti satu form satu respon page begitu ya. Eh, Ya. tadi kalau misalkan tadi itu ya, oke, oke, oke. Mm-mm. Satu ini satu respon page, Iya. satu akses gitu ya, Mm. penjualan. Oke, siap Mas, mantap. Oke, siap. Oke, ada Oh yang ya, lain? untuk Hmm? fiturannya deh, saya belum sempat kulik juga apa namanya untuk eh, kupon-kupon diskon gitu sudah bisa Mas ya, misalkan mau diskon berapa persen gitu ya. Oh, kupon diskon belum kita buat, Mas. Oh, belum ya. Tapi bisa diskon bisa, ada gitu ini diskonnya ada. Oke. Misalkan kalau ada member khusus nanti kalau mengumpulkan kupon ini nanti dapat otomatis diskonnya berapa persen gitu. Belum belum ada ya. Belum. Nanti segera itu Oke, kita oke. buat juga itu untuk ininya. Oke, siap Mas Sofi. Lanjut. Siap, oke. Oke, silakan ada yang lain. Kalau dikirim ke medsos, bagaimana saya pakai pixel? Oke, pixel ya. Siap. Oke. Oke. Kalau di sini silahkan nggak ini ya. Ada yang masih belum bisa nyeting ini pixel? Oke, nggak apa. Kita kasih share dulu ya. Nah di drip form bisa dipasang pixelnya ya, yaitu di setting ya. Silakan Pak apa namanya file ya. Di sini ada nantinya itu kode pixelnya Pak file. Nah, tinggal kita masukkan.
Kalau misalnya belum punya pixel ini, nah tinggal kasih nama pixelnya ya. Pixelnya misalnya pixel ya, pixel FB-nya ya. Nah, di sini kalau di Meta itu kan ada dua pilihan tuh ya. Pakai pixel yang biasa atau pakai CAPI atau conversion API. Silakan dipilih. Bapak pakai pixel pixel biasa berarti tinggal masukkan ID pixelnya aja di sini. Ya, tinggal pasang ID pixelnya aja. Contohnya misalnya kan kita punya ini kan ya, misalnya ya, misalnya ini ada pixel yang biasa dan sebagainya itu ID-nya aja tinggal masukin ini ya. Tinggal kopas saja di sini. Kemudian kita masukkan ke sini metapixel. Ya. Jadi pixel kalau pakai conversion API berarti ID plus akses tokennya. Di situ kan ada ya, CAPI akses tokennya kayak gitu. Nah, kemudian kalau pakai TikTok pakai pixel biasa atau pakai event API tinggal kasih action. Nah, ini kayak gini. Ya. Udah simpan. Nantinya kalau kita udah nyimpan ini, simpan pixel ini ya, berarti nantinya itu di sini sudah ada pengaturannya pixelnya. Ya. Ini ya, setiap page nantinya ada. Tinggal pixel mana yang ya. Nah, udah kita ada udah pixel yang tadi ya. Oke, udah simpen. Udah cukup simpel sekali. Jadi buat demo udah dibuat demo. Ya. Simpel sekali. Tinggal ID-nya di kopas saja di situ, Pak. Bapak sudah pernah masang pixel di WordPress atau di apa yang sebelumnya? Ya, Pak Pael. Silakan langsung dipraktikkan aja, Pak. Pixelnya tinggal ID-nya tinggal di kopas itu aja. Gitu, Pak. Kalau pakai CAPI, jangan lupa ketika meng-setup di bisnis manajernya Meta teman-teman semuanya, ya itu dicentang, jangan lupa event-event yang mau diaktifkan apa aja. Karena itu nanti berkaitan dengan apa namanya pembacaan pixel, pembacaan event trigger di drip form kayak gitu. Oke, Pak Fail belum pernah pasang pixel sebelumnya. Udah pernah ngiklan belum, Pak? Boleh, Pak, ngomong aja, Pak, daripada lama. Nah, silakan, Pak. Oh, soundnya rusak. Ya udah. Oke, jadi kalau belum pernah ngiklan ya berarti harus belajar ngiklan dulu. Jadi pixel itu kan salah satu untuk apa namanya report atau trigger ya di dashboard manager Facebook kita. Ya nanti kalau misalnya Bapak itu bikin website sendiri kan susah tuh ya integrasi pixelnya. Nah kalau pakai Dripform tinggal kopas ID pixelnya beres. Itu Pak File. Oke. Apanya Pak? Keyword untuk apa Pak? Belajar ngiklan. Wah, banyak, Pak. Yang dipelajari ya bisa belajar iklan Meta Ads gitu. Tapi kebanyakan itu konten-konten premium, Pak. Jadi e-course biasanya. Kalau di YouTube ada tentang pixel. Maksudnya di belajar apanya, Pak? Belajar masangnya. Tadi caranya kayak gitu, Pak, saya. Udah tak tunjukin kan?
Tak ulangi lagi ya. Kalau di Pixel itu, kalau di dashboard manager, itu silakan Bapak pixelnya kan ada di menu ya, tools ya. Kemudian event manager ya. Event manager. Terus tinggal buat aja, Pak, buat baru ya. Buat baru, connect data source ya. Nanti di ini aja ya, ke web. Oh, ini yang ke ini. Nah, nanti. Connect data source ya, tentang pixel ya. Kemudian connect baru. Nah, ini sebentar. Ya, tinggal pilih ya web. Nanti web, bentar ini web masalah. Ya web, kemudian connect. Nanti akan ada pilihan kayak gini banyak, Pak. Jadi kalau Anda membuat berapa, nanti tinggal di kopas saja ID-nya. Udah beres. Kalau pixel belajar tentang itu aja, Pak. Itu. Oke ya, teman-teman semuanya. Kalau udah cukup, insya Allah kita siap-siap untuk Jumatan dulu. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Semoga sukses jualan digitalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Halo.